Football Universe. Dari era kemerdekaan sampai pada usia yang ke-77 tahun ini, Indonesia selalu memiliki penjaga gawang legendaris di setiap dekade. Berikut adalah 7 penjaga gawang legendaris yang terbaik dari yang terbaik. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Nomor 1, Moteng Han. Dia adalah penjaga gawang Indonesia yang tampil di Piala Dunia 1938. Meskipun pada laga melawan tim unggulan Hungaria, gawangnya kebobolan 6-0, tetapi keberadaan Tan mampu menangkal serangan masif yang dilakukan Hungaria. Penjaga gawang ini tidak takut lawan, dan dia selalu tampil berani menerjang bola. Sayang, badannya yang tidak terlalu tinggi menjadi kelemahannya, karena pemain-pemain Eropa selalu dapat merebut bola-bola udara. Setelah Indonesia merdeka, Tan masih bermain untuk tim nasional Indonesia di tahun 1951 melawan Singapura. Penjaga gawang asal klub HCTNH Malang ini adalah satu-satunya kiper Indonesia yang pernah merasakan atmosfer Piala Dunia. 2. Maui Saelan. Di era 50-an kita memiliki seorang pejuang kemerdekaan, seorang polisi militer, dan seorang pemain sepak bola yang bernama Maui Saelan. Salah satu bukti kehebatan Maui Saelan adalah di Olimpiade. Pada musim panas 1956 di Melbourne, skuad merah putih tampil di bawah arahan Tony Pognacik. Meski tidak diunggulkan, Indonesia menjelma sebagai tim yang disegani kawan maupun lawan. Permainan yang pantang menyerah plus kekompakan yang ditunjukkan menjadi kelebihan Indonesia saat itu. Berkat aksi gemilangnya, Indonesia berhasil melaju sampai babak perempat final dan bertemu dengan tim kuat Uni Soviet. Menariknya, saat pertandingan melawan Uni Soviet, tim Garuda berhasil menahan raksasa Eropa itu di waktu normal dengan skor 0-0. Padahal Uni Soviet waktu itu melepaskan sekitar 20 tembakan. Namun, Maui Saelan dapat selalu membendungnya, sehingga gawang timnas Indonesia tetap bersih. 3. Yus Etek. Di era 60-an terdapat nama Yus Etek, yang merupakan kiper kebanggaan Persib Bandung. Di klub ini, Etek benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai seorang penjaga gawang kelas dunia. Karena postur tubuhnya yang tinggi besar, Yus Etek pun dijuluki sebagai Lev Yasinnya Indonesia. Sebab dengan memanfaatkan postur tubuhnya ini, dia bisa melakukan banyak penyelamatan penting di pojok-pojok gawang. Lompatan yang jauh serta refleks yang cepat menjadi kelebihan Yus Etek. Yus Etek menjadi andalan timnas Indonesia saat menjuarai Merdeka Games di Malaysia sebanyak 3 kali berturut-turut, yakni pada tahun 60, 61, dan 1962. Dia juga membantu tim Garuda menjadi juara di Piala Emas Aga Khan pada tahun 1962. 4. Ponirin Meka. Di era 70-80-an Indonesia sebenarnya kebanjiran banyak kiper hebat. Namun salah satu yang paling menonjol adalah Ponirin Meka. Kiper ini adalah salah satu kiper pintar yang pernah dimiliki Indonesia. Pintar yang dimaksud adalah dia mampu membaca arah bola yang ditendang dengan tepat, sehingga memungkinkannya untuk bergerak efektif dalam menghalau setiap tembakan lawan. Ponirin seringkali membuat frustasi musuh karena tembakan mereka selalu berhasil ditepis Ponirin. Di level klub, Ponirin membantu PSMS Medan juara Piala Perserikatan sebanyak 2 kali, yakni di musim 1983-1984 dan 1984-1985. Menariknya, dia selalu menjadi pahlawan di partai final dalam drama adu penalti. Sedangkan bersama timnas Indonesia, Ponirin membantu tim Garuda mencapai babak semifinal Asian Games 1986. Kemudian di SEA Games 1987, timnas Indonesia menjadi juara.
5. Edi Harto. Di era 90-an, Indonesia memiliki seorang penjaga gawang yang karismatik dalam diri Edi Harto. Kiper ini mampu memimpin teman-temannya untuk berbicara banyak di level SEA Games. Indonesia sejatinya baru 2 kali menjadi juara SEA Games, yaitu pertama pada tahun 1987 dan yang kedua pada tahun 1991. Jika pada tahun 1987 Ponirin Meka yang menjadi bintang di bawah Mister Gawang, maka pada tahun 1991 terdapat nama Edi Harto yang tidak kalah hebatnya. Edi Harto sukses menggagalkan 2 penendang penalti Singapura di semifinal SEA Games yang kemudian membawa Indonesia lolos ke final. Di partai puncak, Edi Harto menggagalkan 2 penendang Thailand, sehingga membuat Indonesia juara. Kiper PSMS Medan ini juga pernah memperkuat Indonesia dalam gelaran Piala Presiden Korea Selatan dan Merdeka Games di Kuala Lumpur. 6. Hendro Kartiko. Anak 2000-an pasti mengenal kiper yang satu ini. Dia adalah Fabien Barthez-nya Indonesia dengan kepala pelontos khasnya. Selain itu penampilannya di bawah Mister Gawang juga sangat memukau. Refleks cepat serta lompatan yang jauh menjadi kelebihan Hendro. Selain itu, Hendro selalu dapat tampil tenang di bawah Mister Gawang. Hendro menampilkan performa yang cemerlang pada saat gelaran Piala Asia tahun 2000. Meski dalam turnamen tersebut Indonesia gagal lolos ke putaran kedua, namun Hendro berhasil masuk dalam Asian Cup All-Star. Selain itu di level klub, Hendro juga telah memperkuat banyak klub-klub besar seperti Arema, Persebaya, Persija, PSM Makassar, dan Mitra Kukar. Hendro Kartiko pernah dinobatkan sebagai penjaga gawang terbaik di Indonesia pada tahun 1999. 7. Kurnia Mega. Nama yang terakhir ini adalah penjaga gawang paling komplit yang pernah dimiliki Indonesia. Sosoknya yang karismatik, mampu berkomunikasi dengan baik bersama bek-bek yang bermain di depannya. Postur tubuh yang tinggi memungkinkannya untuk bergerak efektif. Serta yang paling menarik adalah dia merupakan sosok pemberani yang tak pernah takut menghadapi pemain-pemain lokal maupun pemain asing. Kurnia Mega sudah menjadi pilihan sebagai penjaga gawang senior saat usianya belum lebih dari 23 tahun. Kurnia Mega adalah penjaga gawang utama siapapun pelatihnya. Kematangannya ditempa bersama Arema dengan mencatatkan waktu bermain 280 kali selama 11 tahun membela Singoedan. Sedangkan di level Timnas Garuda, dia sudah dipercaya sejak Timnas kelompok umur. Sayang karirnya tidak bisa disebut lama karena mengalami masalah pada kesehatannya. Kemampuannya diakui dengan deretan gelar individu yang diterima. Dia mendapat penghargaan sebagai pemain terbaik Liga Super Indonesia 2009-2010 dan penjaga gawang terbaik kejuaraan AFF 2016. Semoga di masa depan Indonesia memiliki banyak kiper-kiper berbakat yang mampu mengantarkan Indonesia berprestasi di level dunia. Maju terus sepak bola Indonesia.